The Black Death adalah epidemi pes paling mematikan dalam sejarah, memusnahkan sekitar 25 juta orang Eropa hanya dalam beberapa tahun. Dan dalam keputusasaan, kota-kota menyewa dokter yang disebut sebagai plak dokter, yang merupakan dokter kelas 2. Dokter muda dengan pengalaman terbatas, atau yang tidak memiliki pelatihan medis bersertifikat sama sekali. Yang menarik dari plak dokter tersebut adalah mereka bersedia menjelajah ke daerah-daerah yang dilanda wabah dan menghitung jumlah kematian. Setelah lebih dari 250 tahun memerangi wabah, harapan akhirnya datang dengan penemuan abad ke-17 yang menjadi cikal bakal baju hazmat. Dan mulai dari sini kisah tentang dokter dengan topeng paruh burung ini dimulai. Tanggung jawab utama seorang plak dokter atau medico della peste bukanlah untuk menyembuhkan atau merawat pasien. Tugas mereka lebih kepada administratif karena mereka melacak korban Black Death, membantu dalam otopsi sesekali, atau menyaksikan surat wasiat untuk orang mati dan sekarat. Tidak mengherankan bahwa dalam beberapa kasus plak dokter, mereka mengambil keuntungan dari keuangan pasien dan kabur dengan wasiat terakhir mereka. Plak dokter yang dibayar oleh pemerintah setempat melihat semua orang sama terlepas dari status ekonomi mereka. Meskipun mereka kadang-kadang menciptakan obat yang mereka sertakan dengan biaya untuk pasien yang lebih kaya. Pada saat itu Eropa masih belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab wabah ini. Namun pada abad ke-17, para dokter telah menganut teori miasma, yaitu gagasan bahwa penularan menyebar melalui udara yang berbau busuk. Sebelum waktu ini, plak dokter mengenakan berbagai pakaian pelindung, tapi baru pada tahun 1619, seragam ditemukan oleh Charles Delorme, kepala dokter Raja Louis XIII. Tentang kostum yang dibuatnya, Delorme menulis, "Hidung dengan panjang setengah kaki, berbentuk seperti paruh, diisi dengan parfum. Di bawah mantel, kami memakai sepatu bot yang dibuat dari kulit kambing, dan blus lengan pendek dari kulit halus. Topi dan sarung tangan juga terbuat dari kulit yang sama, dengan kacamata menutupi seluruh mata." Karena mereka percaya bahwa uap bau dapat masuk ke dalam serat pakaian mereka dan menularkan penyakit, Delorme merancang seragam mantel kulit berlapis lilin, legging dan sepatu boot, serta sarung tangan yang dimaksudkan untuk membelokkan racun dari kepala hingga kaki. Jas itu kemudian dilapisi dengan lemak hewani berwarna putih yang keras untuk mengusir cairan tubuh. Plak dokter juga mengenakan topi hitam yang menonjol untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah seorang dokter. Dokter membawa tongkat kayu yang panjang yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pasiennya, memeriksa mereka, dan kadang-kadang menangkis pasien yang lebih putus asa dan agresif. Dengan catatan lain, pasien percaya wabah itu sebagai hukuman yang dikirim Tuhan dan meminta plak dokter untuk mencambuk mereka sebagai ritual pertobatan. Udara berbau busuk juga dilawan dengan bumbu dan rempah-rempah manis, seperti kapur barus, mint, cengkeh, dan mur, yang dimasukkan ke dalam topeng dengan paruh melengkung seperti burung. Kadang-kadang tanaman obat pun dibakar sebelum dimasukkan ke dalam masker agar asapnya bisa lebih melindungi plak dokter. Mereka pun mengenakan kacamata dengan kaca berbentuk bundar. Sebuah tudung dan tali kulit mengikat kacamata dan topeng dengan erat ke kepala dokter. Selain bagian luar yang panas, menyesakkan, dan mengerikan, setelah itu sangat cacat karena memiliki lubang udara di paruhnya. Akibatnya, banyak dokter terjangkit wabah dan meninggal. Meskipun Delorme cukup beruntung untuk hidup hingga usia 96 tahun, sebagian besar plak dokter memiliki umur yang sangat pendek, bahkan dengan setelan pelindung seperti itu. Dan mereka yang tidak sakit sering hidup dalam karantina terus-menerus. Memang, itu bisa menjadi kenyataan yang menyedihkan bagi para plak dokter di masa lalu. Karena dokter yang mengobati penyakit pes hanya dihadapkan pada gejala yang mengerikan dan bukan pemahaman yang mendalam tentang penyakit tersebut. Mereka seringkali diizinkan untuk melakukan otopsi, namun ini cenderung tidak menghasilkan pengetahuan apapun. Oleh karena itu, plak dokter menggunakan beberapa perawatan yang meragukan, berbahaya, dan menyakitkan. Plak dokter sebagian memiliki pengetahuan medis yang lebih sedikit daripada dokter asli yang menganut teori ilmiah yang salah. Perawatan ini kemudian berkisar dari hal-hal yang aneh hingga yang benar-benar mengerikan. Mereka berlatih menutupi kista berisi nanah seukuran telur yang ditemukan di leher, ketiak, maupun selangkangan dalam kotoran manusia yang mungkin menyebarkan infeksi lebih lanjut. Mereka juga beralih ke penyayatan daging yang terinfeksi dan menusuk benjolan untuk mengalirkan nanah. Kedua praktik itu bisa sangat menyakitkan. Meskipun yang paling menyakitkan pastilah menuangkan merkuri ke atas korban dan memasukkannya ke dalam oven.
Tidak mengherankan, upaya ini sering mempercepat kematian dan penyebaran infeksi dengan membuka luka bakar dan lecet yang bernanah. Hari ini kita tahu bahwa penyakit pes dan wabah berikutnya seperti pneumonia disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus dan umum di daerah perkotaan. Wabah-wabah perkotaan terakhir di Amerika Serikat terjadi di Los Angeles pada tahun 1924, dan sejak itu kita telah menemukan obatnya dengan antibiotik umum. Setelah baju hazmat awal dan perawatan mengerikan itu untungnya terjadi di masa lalu. Tetapi kisah plak datar yang memisahkan yang sakit dari yang sehat, membakar yang terkontaminasi, dan bereksperimen dengan berbagai perawatan belum hilang dalam sejarah.